Kali ini kita akan mempresentasikan teori bab keempat D4 tentang query lanjutan. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Devita Aza dari kelas 2 D4 ITA dengan NRP 74100-424 dengan dosen pembimbing Bapak Rengga Semara, Sarjana Komputer. Tujuan pada bab ini terdiri dari 3 poin. Pertama, mengenal bentuk-bentuk pengembangan query SQL. Yang kedua, mengenal subquery pada banyak kolom. Yang ketiga, mengenal subquery pada form. Apa itu subquery? Subquery merupakan bentuk query lanjutan untuk pencarian data yang lebih kompleks. Subquery adalah statement select yang dilampirkan sebagai klausa dalam statement SQL yang lain. Subquery terdiri dari subquery atau yang disebut dengan inner query dan main query atau yang disebut dengan outer query. Eksekusi yang dikerjakan lebih dahulu adalah subquery atau inner query yang dijalankan sekali sebelum main query. Hasil dari subquery digunakan oleh main query atau outer query. Yang ada di dalam kotak warna hijau disebut subquery, sedangkan yang di luar dari subquery, yaitu yang di kotak warna biru, adalah main query. Jadi subquery dieksekusi terlebih dahulu baru main query-nya. Contoh bentuk subquery seperti berikut. Subquery-nya yang ini yang ada di dalam kotak garis warna merah. Jadi query di atas akan menampilkan nama pegawai yang gajinya lebih dari pegawai dengan nomor pegawai 149. Sebelumnya gaji dari pegawai dengan nomor 149 kan tidak diketahui. Makanya kita buat subquery karena gajinya tidak diketahui. Jadi untuk mencari gaji pada nomor pegawai 149, select salary from employee where employee ID sama dengan 149. Setelah diketahui bahwa gaji dari pegawai 149 sama dengan 10.500, maka kita buat main query-nya. Jadi select last name from employees where salary lebih besar dari gaji nomor pegawai dengan nomor pegawai 199, yaitu 10.500. Sekarang kita membahas tentang subquery pada banyak kolom. Pada subquery pada banyak kolom, tiap baris dari main query dibandingkan dengan nilai dari subquery. Subquery multiple row dan multiple kolom. Berikut perbandingannya. Jadi main query-nya where manager ID, departemen ID in. Subquery-nya seperti ini, ada 2 kolom dan ada banyak kolom dan banyak baris. Berikutnya perbandingan kolom dalam subquery pada banyak kolom dapat berubah. Pertama, perbandingan berpasangan atau istilah lainnya pairwise comparison subquery. Perbandingan tidak berpasangan atau istilah lainnya adalah non-pairwise comparison subquery. Lalu kita akan membahas yang pertama tentang pairwise comparison subquery. Berikut contoh perbandingan berpasangan untuk menampilkan detail dari data pegawai yang dimanajeri oleh manajer dan departemen yang sama yang dimiliki oleh nomor pegawai 178 dan 174 dan bukan termasuk pegawai dengan nomor tersebut. Jadi kita pertama membuat subquery-nya terlebih dahulu. Select manager ID, departemen ID from employee where
employee ID in dalam kurung 178,174. Maksudnya adalah kita mencari manajer dan departemen yang sama yang dimiliki oleh nomor pegawai 78 sama 174. Jadi pertama kita akan mencari manajer ID dan departemen ID-nya dari employee, di mana employee ID-nya itu 178 dan 174. Lalu kita buat subquery-nya, lalu kita buat main query-nya. Jadi menampilkan detail pegawai. Berarti select employee ID, manager ID, departemen ID. Di nomor pegawai, nomor departemen dan nomor manager dan nomor departemen from employee, where di mana manager ID dan departemen ID-nya itu sama yang dimiliki oleh subquery-nya tadi, yaitu nomor pegawai 178 dan 174. Dan bukan termasuk pegawai pada nomor tersebut. Berarti agar ini bukan termasuk pegawai nomor tersebut, kita tambahkan n employee ID not in 178,174. Pairwise comparison maksudnya adalah dijadikan satu antara manager ID dan departemen ID. Sedangkan non-pairwise comparison tidak berpasangan, maksudnya dipisah antara manager ID dengan departemen ID. Sama seperti tadi, sama seperti non-pairwise, tapi perbedaannya seperti itu. Jadi pada non-pairwise itu dipisah, manager ID sendiri, departemen ID sendiri. Ini sama seperti tadi ya, ada subquery-nya. Berarti kalau misalnya non-pairwise tergantung apa yang dicari. Jadi terdiri dari, kalau misalkan ini ada dua, manager ID dan departemen ID, berarti subquery-nya ada dua. Lalu berikutnya adalah subquery pada Posa Form. Query bisa diletakkan dalam Posa Form untuk membentuk tabel temporer. Query semacam ini dikenal juga dengan istilah inline view karena tidak membentuk objek database. Berikut ini contoh penggunaan query dalam Posa Form. Query menampilkan nama dan gaji dari pegawai yang gajinya lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Pertama kita buat subquery terlebih dahulu. Berarti select di mana gajinya itu lebih besar dari rata-rata gaji pegawai pada departemen tempat dia bekerja. Berarti departemen ID, AVG salary lalu sel AVG from employees group by department ID. Jadi ini adalah select a.last name, a.salary, a.department ID, b.avg. From employees a, where a.department ID sama dengan b.department ID and a.salary lebih besar b.salary sel AVG.
lalu kita execute, akan hasilnya seperti ini, sama seperti ini hasilnya. Lalu berikutnya kita masuk ke latihan. Di latihan ini ada 4 soal, langsung saja kita jawab. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sekarang mulai dari nomor 1. Nomor 1, buat query untuk menampilkan nama, nomor departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki nomor departemen dan gaji yang sama dengan nomor departemen dan gaji dari pegawai yang memiliki komisi. Berarti select in-name, nomor departemen, nama berarti first name, nomor departemen berarti department ID, gaji adalah salary from employees, where di mana adalah nomor departemen, jadi department ID-nya, dan gajinya berarti salary sama dengan, berarti kita menggunakan in. Lalu kita membuat subquery-nya, berarti adalah select department ID, salary from employees, where dimana commissionnya, dimana pegawai memiliki komisi, berarti commissionnya tidak kosong, berarti is not null. Lalu kita execute, akan keluar hasil seperti ini. Lalu kita jawab nomor 1. Lalu berikutnya adalah nomor 2. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, nama departemen, dan gaji dari pegawai yang memiliki gaji dan komisi yang sama dengan gaji dan komisi dari pegawai yang memiliki location ID 1700. Lalu pertama kita membuat subquery-nya. Jadi yang pertama kita membuat sintaknya select in-name, nama departemen adalah daerah. Jadi yang pertama kita membuat select first name, nama departemen adalah departemen name, lalu gaji adalah salary from employees, lalu ini ada relasi dua tabel, departemen D, where department ID sama dengan department ID.
n salary, NVL commission PCT, 0. Kenapa kita, karena komisi itu ada yang bernilai 0, ada yang karena ada pegawai yang tidak mendapatkan komisi, berarti kita ubah nilai 0 menjadi nilai 0. Jadi bila ada yang pegawai tidak mendapatkan komisi, kita ubah nilainya menjadi 0. From employees department D, where dimana department ID sama dengan department ID, and location ID sama dengan 1700. Pokoknya ada kesalahan di yang pertama, from employees terjadi kesalahan. Kita lihat lagi, ini ada penambahan, ini harusnya ada in dalam kurung select salary, ini subquery-nya ya, select salary, NVL dalam kurung commission PCT, 0 from employees department nih. Ini ada kesalahan lagi nih, harusnya ini titik department, ini seharusnya ini titik department ID. Nah, seperti ini akan tampil seperti ini, berarti ini nomor 2. Lalu kita mau siapa nomor 3. Buat query untuk menampilkan nama pegawai, tanggal mulai masuk kerja, hire date, dan gaji untuk semua pegawai yang memiliki gaji dan komisi seperti yang dimiliki oleh pegawai yang bernama Kohar. Jadi select in name, select first name, hire date, terus salary from employees, where dimana salary dan komisi berarti commission PCT, commission PCT, 0. Jadi setiap komisi harus kita menggunakan fungsi NVL untuk mengubah nilai 0 menjadi nilai 0, nilai 0 menjadi nilai 0. Seperti itu. Lalu yang sama berarti in, kita menggunakan fungsi in, lalu kita membuat subquery-nya select salary, komisi berarti NVL commission
PJT, 0,0 from employees where last name-nya Kohar. Ya, jadi ini. Lalu kita ke nomor 4. Buat query untuk menantikan detail dari nomor pegawai, nama pegawai, dan nomor pegawai yang bertempat tinggal di kota yang nama kotanya diawali dengan huruf P. Berarti select nomor pegawai adalah employee ID, koma nama pegawai berarti first name, ini self join, termasuk self join ini. From employees A berarti ini menggunakan employee ID first name. Ini termasuk self join karena kita mencari pegawai yang detail pegawai yang nomor pegawainya yang pegawai yang bertempat tinggal di kota. Berarti sama-sama kita mencari pegawai dari pegawai. Jadi kita menggunakan self join. Jadi di sini ada a.employee ID. Lalu select employee ID from employees A, department D, location L. Ini ada relasi 3 tabel. Where dimana E dot department ID sama dengan D dot department ID and D dot location ID sama dengan L dot location ID and city like petik T persen petik itu diinisialisasikan menjadi B. Jadi kita B itu ini ya, itu adalah select employee ID from
employees, department, dan location, dimana kotanya itu huruf depannya adalah T. Lalu where A dot employee ID sama dengan B dot employee ID. Lalu kita execute. Location ini, oh ya, harusnya location. Ini seharusnya adalah departemen. Ini seharusnya adalah A. Ini seharusnya adalah A. Nah, seperti ini. Jadi employee ID-nya 201 dan 202, first name Michael, dan 4 employee ID-nya ini. Lalu kita akan isi seperti ini. Setelah kita jawab semua pertanyaan, semua latihan soal pada teori keempat ini, berarti kita sudah selesai. Saya sudah selesai untuk menerangkan dan mempresentasikan tentang teori 4. Jadi semoga apa yang saya presentasikan dan apa yang saya terangkan pada teori 4 ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.